Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Susi Susilowati, pada mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan kelima. Untuk materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kelima ini adalah tentang logika proposisi. Apa itu logika proposisi? Logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan, baik itu pernyataan tunggal ataupun dapat berupa pernyataan majemuk. Pernyataan yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang berupa kalimat deklarasi yang bisa dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Pernyataan yang dimaksud di sini juga pernyataan yang mempunyai sifat dasar, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi pernyataan yang dimaksud di dalam logika proposisi itu boleh pernyataan yang mengandung nilai benar atau pernyataan yang mengandung nilai salah, tetapi tidak boleh keduanya. Contoh pernyataan yang pertama, contohnya bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Pernyataannya nilainya benar atau salah? Oke, benar ya. Jadi sistem digital menggunakan sistem bilangan biner. Yang contoh yang kedua, sistem analog lebih akurat daripada sistem digital. Ini juga merupakan contoh pernyataan yang termasuk dalam proposisi. Nilai dari pernyataannya adalah salah ya, karena sistem digital yang lebih akurat daripada sistem analog. Contoh yang ketiga, Pentium 4 lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal harganya daripada Pentium 3. Ini juga merupakan pernyataan yang termasuk dalam proposisi. Nilai dari pernyataannya adalah benar ya, karena Pentium 4 kan keluarnya belakangan ya. Sudah bisa dipastikan kinerjanya memperbaiki dari Pentium sebelumnya dan sudah pasti harganya lebih mahal. Lalu seperti apa kalimat-kalimat yang tidak termasuk dalam pernyataan proposisi? Adalah kalimat-kalimat yang mengandung pernyataan seperti kalimat perintah, kemudian kalimat pertanyaan, kalimat keheranan, kalimat harapan, kalimat yang mengandung kata-kata seperti walaupun ya. Nah, ini bukan merupakan pernyataan yang termasuk dalam proposisi. Oke, berikutnya kita masuk ke pernyataan-pernyataan majemuk ya. Di sini kita bisa menggunakan, untuk menyatakan sebuah pernyataan majemuk, kita bisa menggunakan pernyataan negasi ya. Di mana yang dimaksud dengan pernyataan negasi ini adalah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada. Biasanya bisa dibentuk dengan menuliskan kata-kata seperti adalah salah bahwa bla 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 bla. Atau kita juga bisa menyisipkan dalam kalimat tersebut dengan kata tidak. Notasi dari negasi di sini adalah ini ya, negasi P. Atau bisa juga menggunakan aksen ya, P aksen. Nah, ini negasi ini sudah pernah dibahas ya di himpunan dan kurang lebihnya sama dengan negasi di himpunan. Contoh pernyataan negasi, misalnya P-nya keyboard merupakan output device. Ini adalah pernyataan yang mengandung nilai salah ya. Mengandung nilai salah, berarti kalau nilainya salah kebalikannya berarti benar ya. Maka untuk menegasikan pernyataan ini kita bisa mengubahnya dengan kalimat adalah salah bahwa keyboard merupakan output device. Ini negasi dari P. Oke, berikutnya kita masuk ke tabel kebenaran negasi dan pernyataan konjungsi. Kita lihat dulu tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran sebuah negasi adalah lawan dari kebenaran pernyataannya. Jadi kalau P-nya positif, negasinya negatif. Kalau pernyataannya negatif, maka negasinya positif. Oke, seperti apa pernyataan konjungsi? Ya, adalah pernyataan gabungan
dari dua pernyataan dengan kata hubung dan. Jadi kalau kita mau membuat pernyataan konjungsi itu pakai kata penghubung dan. Notasi dari konjungsi ini adalah V terbalik ya, atau pakai kali atau tidak menggunakan simbol ya, itu juga merupakan notasi dari konjungsi. Oke, contoh konjungsi misalnya ada 3 buah pernyataan ya. Pernyataan P, sistem analog adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas dapat berbeda-beda secara terus-menerus melebihi jarak tertentu. Ini pernyataannya, nilainya benar ya. Pernyataan Q, sistem digital adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Pernyataan Q juga mengandung nilai benar. Pernyataan R, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Nah, ini pernyataan R ini nilainya salah. Maka kalau kita gabungkan dua pernyataan, misalnya pernyataan P dan Q. P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsinya adalah benar. Kemudian P-nya gabungan dari Q-R ya, Q dan R, maka konjungsi dari Q dan R, Q-nya benar, R-nya salah, maka nilainya salah. Oke, untuk lebih detailnya tabel kebenaran dari konjungsi yang ini ya, yang ini. Jadi kalau pernyataan P positif, pernyataan Q positif, maka P dan Q-nya positif. Tapi kalau salah satu dari pernyataannya salah atau dua-duanya salah, maka konjungsi P dan Q-nya juga salah. Ya. Kemudian pernyataan disjungsi ya. Disjungsi ini adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata hubung atau nih ya, simbolnya V atau plus ya. Nah, ini kebalikan dari dan ya. Kalau atau itu kalau salah satu inputannya benar atau dua-duanya benar, maka disjungsinya benar. Tapi kalau dua-dua pernyataannya salah, maka disjungsinya salah. Ini contoh disjungsi. Ada 3 pernyataan, misalnya pernyataan P, keyboard adalah input device, tadi benar ya. Q, hard disk adalah alat penentu kecepatan komputer, salah ya, karena penentu kecepatan komputer itu prosesor ya. Pernyataan R, prosesor adalah otak dari komputer, ini juga benar. Jadi jika diberikan gabungan dari pernyataan P atau Q, maka disjungsinya adalah P-nya benar, Q-nya salah, maka disjungsinya benar. Ya. Seperti ini nih, P benar, Q salah nih. P benar, nih, P benar, Q salah. P benar, Q salah, maka disjungsinya benar. Kemudian gabungan dari dua pernyataan P atau R. P-nya benar, R-nya benar, maka disjungsi P atau R adalah benar ya. Ini P-nya benar, P-nya benar, Q-nya benar, maka disjungsinya juga benar. Berikutnya pernyataan join Daniel atau disingkat dengan NOR. Adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan disjungsi. Menegasikan berarti kebalikan dari disjungsi. Tadi disjungsi yang ini ya, disjungsi positif 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 negatif. Positif 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 negatif. Jadi kalau salah satu inputannya ada yang positif, maka hasilnya positif ya tadi disjungsi. Kalau keduanya salah, maka salah. Berarti NOR-nya
Berarti NOR-nya adalah negatif-negatif positif. Akan bernilai positif jika kedua inputannya positif. Tapi kalau salah satu ada yang positif, maka tetap negatif, atau keduanya negatif-negatif. Kemudian pernyataan NaN, not N, adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari negasi menegasikan konjungsi. Konjungsi tadi ini ya, ini konjungsi akan bernilai benar jika kedua inputannya benar. Kalau salah satu atau keduanya salah, maka negatif. Maka kebalikannya, kalau benar dua-duanya negatif, kalau salah satu ada yang salah atau keduanya salah, positif. Nah, ini simbol dari NaN ya, tanda panah ke atas, atau menegasikan negasi dari P dan Q. Berikutnya pernyataan exclusive OR atau XOR adalah pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q tapi tidak keduanya adalah benar. Salah satunya boleh P yang benar atau Q yang benar, maka hasilnya benar. Nah, ini notasinya seperti beda setangkup ya. Di sini P-nya benar, maka P XOR-nya P XOR Q benar. Ini Q-nya yang benar, maka P XOR Q benar. Kalau dua-duanya sama ya, maka salah atau negatif ya. Kemudian eksklusif NOR atau disingkat XNOR. Ini XOR, ini XNOR. Adalah pernyataan gabungan di mana nilai kebenarannya benar bila kedua pernyataannya benar atau salah. Jadi akan bernilai benar atau positif jika dua-duanya benar atau dua-duanya salah nih ya. Dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Kalau salah satu ada yang salah atau salah satu ada yang benar, maka hasilnya negatif. Berikutnya kita masuk ke kesetaraan logis. Kesetaraan logis di sini adalah dua pernyataan yang berbeda dikatakan setara atau ekivalen atau sama dengan ya, bila nilai kebenarannya sama. Contoh, tidak benar bahwa aljabar linier adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Nah, ini pernyataan pertama benar. Yang kedua, aljabar boolean adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini juga benar ya, pernyataannya kedua benar. Maka pernyataan 1 dan pernyataan 2 logis. Ya, setara, sama dengan. Jadi tidak benar bahwa aljabar linier adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Atau dengan kalimat aljabar boolean adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Jadi bukan di sini tidak benar, kenapa? Karena harusnya aljabar boolean. Contoh kesetaraan logis yang berikutnya, selidiki apakah kedua proposisi di bawah ini setara. Pernyataan pertama, tidak benar bahwa sistem bilangan biner dipergunakan dalam sistem digital, atau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Pernyataan yang kedua, sistem bilangan biner tidak dipergunakan dalam sistem bilangan digital, dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai kebenaran. Ini juga pernyataan pertama ini setara dengan pernyataan yang kedua. Nah, ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran ini tadi ya. P atau Q, negasi dari P atau Q itu setara dengan negasi P dan negasi Q. Berikutnya kita masuk ke aljabar proposisi ya.
Jadi karena tadi pernyataan-pernyataan majemuk bisa menggunakan operasi-operasi di dalam himpunan, maka tanda matematis dalam pernyataan proposisi bisa menggunakan aljabar proposisi, hukum-hukum aljabar. Jadi hukum-hukum aljabar dapat digunakan dalam proposisi ya, seperti hukum-hukum idempoten, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum komunikatif, hukum identitas, hukum komplement, hukum involution, hukum De Morgan. Ini sudah pernah Ibu bahas di pertemuan pertama ya di materi himpunan. Ini sama ya, penggunaannya, prinsip penggunaannya sama. Contoh pemakaian hukum aljabar. Contoh pemakaian hukum aljabar proposisi, sederhanakanlah proposisi berikut ini. Misalnya proposisinya dalam bentuk aljabar ya, aljabar proposisi ini P atau Q. Nah, disederhanakan ini bisa kita setarakan dengan P atau F dan P atau Q, atau bisa kita setarakan juga dengan P atau P dan Q, atau berarti sama dengan P atau F, atau berarti sama dengan P ya. Jadi P atau P dan atau P atau Q ini berarti sama dengan P. Oke, nanti ini dicoba ya. Yang kedua, P atau P dan Q ini coba disederhanakan menjadi apa? Ini juga kayaknya sudah pernah ya di soal pertemuan 1, coba nanti dilihat lagi. Berikutnya kita masuk ke implikasi dan biimplikasi ya. Yang pertama kita masuk dulu ke implikasi ya. Misalnya di sini implikasi ini bisa nyatakan dengan kata maka ya. Jika memakai Microsoft Word, maka Windows-nya adalah sistem operasinya. Artinya Microsoft Word tidak dapat digunakan tanpa Windows, tetapi Windows dapat digunakan tanpa Microsoft Word. Nah, contoh pernyataan di atas disebut pernyataan bersyarat atau conditional statement. Nah, notasinya adalah nih ya, implikasi P, implikasi Q. Tabel kebenaran untuk implikasi seperti ini. Jika positif dua-duanya, maka implikasinya positif. Jika P-nya yang positif, implikasi Q-nya negatif, maka implikasi PQ adalah negatif. Kalau P-nya yang negatif, Q-nya positif, maka positif. Jika keduanya negatif, maka hasilnya positif. Jadi misalkan pernyataan P adalah benar, Q adalah salah, dan R adalah benar, maka tentukan proposisinya. Tentukan proposisi P atau Q implikasi negasi dari R. Oke, nanti silakan dicoba ya. Kalau sudah dapat nanti bisa di bisa di ini sudah pernah ya di di pertemuan 1 nih, soal ini juga sudah pernah. Nah, nanti dicoba. Nah, nanti hubungkan dengan tabel kebenaran di sini ya, hasil dari penyederhanaan aljabar proposisi ini. Oke, variasi implikasi. Jika implikasi P maka Q, maka konversinya Q maka P, inversnya negasi P maka negasi Q, kontrapositifnya negasi Q maka negasi P.
Contohnya, tentukan converse, inverse, dan kontrapositif dari proposisi berikut. Ya. Jika Microsoft Word aplikatifnya, maka Windows sistem operasinya. Coba nanti dibuat gimana ya. Nah, ini bisa menggunakan untuk menjawab ini nanti kalian bisa menggunakan tabel kebenaran dari variasi implikasi ini ya. Ini P-nya, negasi P-nya ini kebalikannya dari P. Kalau Q-nya ini, negasi Q-nya, maka ini ya kebalikannya. Maka P maka Q tadi kalau P-nya dua-duanya benar maka positif, dua-duanya salah juga positif. Kalau Q-nya yang negatif maka negatif, kalau Q-nya positif maka positif. Kemudian negasi dari ini ya, keduanya negatif nih, negasi P maka Q, maka negasi Q, maka kalau keduanya negatif positif, keduanya positif positif, kalau negasi Q-nya positif maka kita ambil yang negasinya ya. Kemudian kalau negasi Q-nya negatif ya, maka kita ambilnya yang negasinya positif. Ini kalau dibalik ya, Q maka P, maka positif positif, negatif positif. Kalau negasi P maka negasi Q, ini positif positif, negatif positif. Jadi sama ya, Q maka P itu sama dengan negasi P maka negasi Q. Ini setara. Ini dengan ini setara, ini dengan ini setara. Berikutnya, jadi proposisi yang saling kontrapositif memiliki nilai kebenaran yang sama. Kesimpulannya, proposisi yang saling kontrapositif mempunyai nilai kebenaran yang sama atau ekivalen. Contohnya, buktikan bahwa jika X kuadrat bilangan genap, maka X juga bilangan genap. Jadi kontrapositif dari implikasi di atas adalah jika X bukan bilangan genap, maka X kuadrat juga bukan bilangan genap. Setiap bilangan bulat bukan genap adalah ganjil, sehingga jika X ganjil ditulisnya sebagai X sama dengan 2K ditambah 1. K bilangan bulat, akibatnya X kuadrat sama dengan 2K tambah 1 kuadrat, atau sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1, atau sama dengan 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K baru ditambah 1. Jadi karena kontrapositifnya benar, akibatnya implikasinya juga benar. Berikutnya kita masuk ke diimplikasi ya. Diimplikasi ini contoh pernyataannya, Microsoft Word jika dan hanya jika. Jadi kalau implikasi itu maka diimplikasi adalah jika dan hanya jika ya katanya, menggunakan kata jika dan hanya jika. Microsoft Word jika dan hanya jika ingin membuat dokumen. Tandanya adalah panah kiri kanan ya. P diimplikasi Q, atau P jika dan hanya jika Q. Ini tabel kebenarannya. Kalau P-nya positif, Q-nya positif, maka positif, positif negatif dia negatif, negatif positif negatif, negatif negatif positif. Berikutnya argumentasi. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau jenis-jenis premis atau dasar pendapat serta kesimpulan atau konklusi. Ini notasinya P, anggotanya P kecil, Q kecil dan seterusnya. Q misalnya anggota pernyataannya P kecil, Q kecil. Maka kesimpulannya C, anggotanya P, Q ya. PQ masing-masing disebut premis, PQ bersama-sama disebut hipotesa, C-nya ini
konklusi atau kesimpulannya. Jadi notasi dari kesimpulan di titik 3. Contoh argumentasi. Jika biner maka desain logika, jika desain logika maka digital. Kesimpulannya, jika biner maka digital. Berikutnya kebenaran atau validasi argumentasi. Nilai kebenaran argumen itu tergantung dari nilai kebenaran masing-masing dari premisnya dan kesimpulannya. Jadi suatu argumen dikatakan benar bila masing-masing premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Oke, contoh argumen dan notasi. Contoh pertama, jika biner maka desain logika, jika desain logika maka digital. Kesimpulannya, jika biner maka digital. Nah, argumen di atas ini bisa ditulis dengan notasi P maka Q disebut premis 1, Q maka R disebut dengan premis 2, kesimpulannya P maka R disebut konklusi atau kesimpulan. Berikutnya, perhatikan tabel kebenaran premis dan konklusi. Premis dan konklusi benar maka valid ya. Di sini diperhatikan. Jika P-nya ini, Q-nya ini, R-nya ini, maka P atau Q-nya ini ya. Dihafalkan ya. Biar ketika diberikan operasi aljabar proposisi ini bisa cepat menjawabnya. Ini ini implikasi Q maka P. Ini implikasi dari P maka R ya. Jadi semua premis dan konklusi benar sehingga argumentasi di atas valid ya. Seperti ini nih, kalau benar-benar maka benar, ini benar-benar maka benar, benar-benar maka benar. Tapi kalau salah satu ada yang salah maka bisa bernilai benar, bisa bernilai salah ya. Nah, ini kalau P maka R-nya misalnya di sini negatif, kita lihat dari sini ya, P-nya positif, R-nya negatif, maka negatif. Kemudian P-nya positif, R-nya positif, maka positif. Kemudian ini P-nya positif, R-nya negatif, maka negatif. Terus ini P-nya negatif, R-nya positif, maka positif. Nah, dia seperti dan ya. Seperti operasi dan. Ini diperhatikan baik-baik, dianalisa. Tabel ini dihafalkan biar ketika diberikan operasi aljabar proposisi bisa cepat menjawabnya. Berikutnya bentuk-bentuk dasar menarik kesimpulan. Ini untuk konjungsi, untuk addition, kemudian construction, modus ponens, dan seterusnya ya. Ini hukum-hukum aljabar tadi ya, bisa dikaitkan dengan membuat dasar-dasar menarik kesimpulan. Ya, contoh penarikan kesimpulan. Contoh pemanfaatan, buatlah kesimpulan dari argumen di bawah ini sehingga argumen tersebut valid. Jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Jika sistem digital, maka menggunakan bilangan biner. Hasilnya akurat. Ya, maka kesimpulannya apa? Yang pertama, ini jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Berarti P maka Q. Premisi yang kedua, jika sistem digital, maka menggunakan bilangan biner, berarti Q maka R ya. Ini P, ini Q, ini Q, ini R. Maka hasilnya akurat. Kesimpulannya apa? Ya, premis ketiga P. Hasilnya akurat nih ya, ini P, hasilnya P. Maka kesimpulannya apa? Kita bisa menggunakan hypothetical syllogism ya. P atau Q, Q atau R, maka kesimpulannya P maka R. P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Sehingga argumentasi
dapat ditulis kembali P maka R. P kesimpulannya apa? Dengan modus ponen konklusifnya adalah R ya. Di P maka R, kemudian premis yang kedua P, kesimpulannya R adalah valid. Nah, ini bisa diperhatikan pembuktian tabel kebenarannya dalam tabel ini ya. Silakan di analisis, silakan dipelajari, dihafalkan ya ketika nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aljabar proposisi bisa menjawab dengan tepat. Ya, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan tentang logika proposisi. Jika ada materi yang kurang dipahami dari yang Ibu jelaskan, bisa ditanyakan di WA grupnya nanti. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.